Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik anak-anakku yang sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak, pembelajaran kelima, halaman 73 tentang amanah. Setelah pekan kemarin kalian membaca materi amanah, kali ini Ustazah akan sedikit memberikan penjelasan kepada kalian apa itu amanah. Jadi, amanah merupakan sifat terpuji. Amanah artinya dapat dipercaya, baik pada perkataan maupun perbuatan. Seseorang dikatakan amanah apabila dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan segala yang dipercayakan kepadanya, baik itu berupa hak Allah atau hak sesama manusia. Nah, contohnya harta kita. Harta yang kita miliki merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga dan pelihara sebaik-baiknya. Nah, orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan, jika dia tidak amanah, tidak memiliki sifat yang dapat dipercaya, maka orang tersebut termasuk orang yang tidak beriman dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak sempurna iman orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menepati janji. Nah, jadi betapa pentingnya kita memiliki sifat amanah dan selalu menepati janji. Ingat ya, contohnya Ustazah misalnya bilang, anak-anak, kamu di rumah sholat 5 waktu apa tidak? Kamu bilang iya Ustazah, padahal kamu di rumah tidak sholat 5 waktu. Berarti kamu tidak amanah, tidak menepati perkataan dan janji kepada hak Allah dan manusia. Kamu bilang kepada Ustazah bahwa kamu sholat, padahal kamu tidak sholat. Nah, itu contohnya kamu tidak amanah, tidak dapat dipercaya. Nah, contoh-contoh amanah, ada amanah benda, contohnya benda yang kita miliki, baik berupa harta, mobil, emas, permata, pakaian, dan sebagainya merupakan titipan dari Allah, amanah dari Allah, maka kita harus menjaganya. Kemudian ada amanah pinjaman, di mana jika kita meminjam sesuatu kepada teman atau keluarga, kita harus mengembalikannya, baik itu berupa uang atau barang. Contohnya, misalnya adik kamu memiliki satu mainan, lalu kamu bilang, "Dek, aku pinjam mainannya." Nah, kamu harus mengembalikannya. Jika kamu menaruh mainan itu di tempat yang tidak seharusnya, maka kamu tidak amanah, kamu tidak mengembalikan mainan itu kepada adik kamu dan tidak mengembalikannya kepada di tempat yang seharusnya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 58 juga dijelaskan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi jika kita meminjam benda atau kita meminjam uang, kita harus segera berupaya untuk mengembalikannya. Kemudian yang ketiga ada amanah perkataan atau ucapan, baik berupa rahasia atau pesan. Jadi jika ada orang yang meminta tolong kepada kita, contohnya temanmu tidak bisa masuk kelas karena sakit, dia menitipkan surat kepada kamu agar disampaikan surat tersebut, maka kamu yang harus kamu lakukan adalah memberikan surat tersebut kepada guru. Nah, meskipun hal itu sepele, tetapi itu adalah salah satu amanah yang harus kamu kerjakan. Nah, amanah tersebut merupakan hal yang sepele tetapi merupakan perkara yang sangat besar. Kamu akan dimintai pertanggungjawabannya kala di akhirat di hadapan Allah jika kamu tidak melakukannya dengan baik. Contohnya di sini ada kisah teladan tentang Abdullah bin Dinar mengisahkan bahwa suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang berada di sekitar kota Mekah. Dia bertemu dengan seorang pengembala, budak penggembala kambing. Kemudian Umar bin Khattab
bilang kepada pemuda tersebut, "Jual saja kambing itu kepadaku." Tapi pemuda tersebut menolaknya. "Tidak, kambing ini bukan milikku, tetapi milik majikanku." Kemudian Umar bin Khattab mengujinya kembali. "Katakan saja bahwa kambing itu dimangsa serigala, pasti dia tidak mengetahuinya." Tetapi budak tersebut tetap menolak. "Aku tidak mau, majikanku mungkin tidak mengetahui, tetapi Allah Maha mengetahui." Nah, mendengar perkataan budak tersebut, maka Umar bin Khattab langsung menangis dan ia pun membeli budak itu dan memerdekakannya. Jadi budak itu dimerdekakan dari majikannya. Kemudian dia juga mendapatkan beberapa pesan moral bahwa budak tersebut memiliki sifat amanah yang sangat baik. Dia sangat mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, kemudian jadi pada hari ini yang kita pelajari adalah amanah artinya dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, kita harus dapat menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, kemudian contoh amanah, ada amanah benda yaitu menjaga benda-benda yang kita miliki sebagai amanah dari Allah. Kemudian amanah pinjaman, mengembalikan pinjaman yang pernah kita lakukan, baik itu uang ataupun barang. Kemudian amanah perkataan, yaitu menjaga perkataan dan menepati janji, karena kita harus bertanggung jawab. Nah, tugasnya kerjakan evaluasi di buku paket halaman 76 sampai 78 di buku paket kalian. Jika tidak cukup, boleh dikerjakan di buku tulis. Alhamdulillah, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga Allah mudahkan kalian untuk belajar hari ini dan selalu mendapatkan hikmah dari pelajaran hari ini, yaitu kita mendapatkan sifat amanah, dapat dipercaya dan selalu bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.